Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah batu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini atas izin Allah kita dapat berkumpul dalam acara kajian rutin di Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini izinkan saya menyampaikan materi yang saya kutip dari buku kumpulan Kultum terlengkap oleh A.R. Shahibul Ulum, yaitu tentang menghindari kematian su'ul khotimah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setiap orang pasti menginginkan berada pada akhir kehidupan yang baik atau husnul khotimah, bukan pada yang buruk atau su'ul khotimah. Su'ul khotimah inilah yang patut diwaspadai sehingga kita tidak akan berada di ujung kehidupan semacam itu. Semoga Allah menghindarkan kita dari perpisahan seperti itu. Amin. Perlu kiranya kita mengetahui bahwa su'ul khotimah atau mati dalam keadaan buruk memiliki sebab yang seharusnya setiap orang menjauhi dan menghindarinya. Syed Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Idzikar wal Itibar bima yamuru bi insan wa yankadri lahu minal amar menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khotimah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu, Allah adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat, mereka yang suka minum khamar, mereka yang durhaka kepada orang tua, mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dari kutipan tersebut dapat diuraikan kelima golongan orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah, yaitu tadi yang pertama adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat. Jadi dalam firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud orang-orang yang lalai dari sholatnya yaitu yang pertama adalah orang tersebut menunda sholat dari awal waktunya sehingga ia selalu mengakhirkan sampai waktu yang terakhir. Yang kedua, orang tersebut tidak melaksanakan rukun dan syarat sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, orang tersebut tidak khusyuk dalam sholat dan tidak merenungi makna bacaan sholat. Sehingga siapa saja yang memiliki salah satu dari ketiga sifat tersebut, maka termasuk bagian dari ayat ini ya, yakni termasuk orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Padahal sebagaimana kita ketahui, sholat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan merugi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga sholat kita dengan baik. Dalam keadaan seperti apapun, sholat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan.
Salat menjadi hal utama dan kunci untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah sholatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, golongan kedua yaitu mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras atau khamar. Minuman khamar jelas hukumnya haram ya. Hal ini sebagaimana ditegaskan juga dalam hadis Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut: Kullun muskirin khamr wa kullun khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Sebuah hadis dari Abu Ad-Darda, dia berkata, kekasihku Nabi Muhammad SAW telah berwasiat kepadaku, janganlah engkau minum khamar karena ia adalah kunci semua keburukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras atau hal yang berkenaan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Selanjutnya untuk golongan ketiga yaitu mereka yang durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas, yaitu Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, mendurhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang, dan kesaksian palsu. Jadi sangat masuk akal ya, perbuatan durhaka kepada orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar ya, sebab kelahiran seorang anak manusia ke dunia ini melalui mereka dilakukan dengan segala jerih payah, resiko, dan tanggung jawab dunia akhirat. Dan tentunya hal ini sangatlah berat. Perintah berbakti kepada orang tua merupakan wasiat dari Allah, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapih dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian kembali. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, golongan selanjutnya yaitu golongan keempat, yaitu mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya. Jadi menzalimi orang lain memang bukan persoalan yang sepele ya. Allah sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seorang terhadap seorang lainnya, apalagi jika diperbuat sesama saudara muslim. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, yang artinya apapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan dan kerugian di akhirat, yaitu mencaci maki orang lain, menuduh orang, memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Oleh karena itu, apabila seorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, orang seperti itu juga dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Oke, selanjutnya untuk golongan yang kelima, yang terakhir adalah mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar.
berbagai kekejian dan tidak mau bertobat ya. Jadi kita sering mendengar istilah molimo dalam bahasa Jawa yang maksudnya adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni yang pertama madon atau berzina atau main perempuan, yang kedua mendem atau mabuk-mabukan, yang ketiga adalah main berjudi, 4 adalah madat atau mencandu narkoba, dan 5 adalah maling atau mencuri atau korupsi. Jadi kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang keharamannya sangat jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran. Jadi bisa kita lihat, kita ketahui dalil tentang haramnya berzina itu juga tercantum dengan jelas dalam surat Al-Insyirah ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk, madat, dan judi juga dapat dibaca dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedangkan dalil tentang haramnya mencuri juga bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertaubat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana yang tadi disebutkan. Maka teruslah kita selalu istiqomah menjauhi maksiat dan terus bertaubat kepada Allah. Semoga kita dimatikan di atas kebaikan. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah dengan tiada henti agar kita semua diberi husnul khotimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari su'ul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.